Hai guys, aku Florence dari kelas 11 IPS. Aku hari ini pengen presentasikan tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan juga pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Oke, kita mulai dari akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Dari poin pertama, janji kemerdekaan dan BPUPKI. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam masa Perang Pasifik itu sangat mendesak. Lalu pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa parlementer Jepang atau Teikoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang daerah Hindia Timur yang bisa disebut juga Indonesia akan diperkenankan merdeka. Dan pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbiko Sakaya yang bisa disebut juga kalau sekarang BPUPKI. Dan BPUPKI sendiri itu diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyuningrat dengan wakilnya Soeroso. BPUPKI sendiri itu melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dan sidang utama itu sebuah rumusan yang menjadi dasar negara sampai saat ini. Pada akhir sidang tersebut, Insinyur Soekarno mengumumkan 5 rumusan dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Dan menurut seorang ahli bahasa, rumusan ini diberi nama Pancasila. Dan Soekarno sendiri menambahkan Pancasila ini bisa diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan juga ketuhanan. Dan pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun dokumen penting yang sampai saat ini masih kita gunakan sebagai rambu-rambu dasar kebijakan pemerintah Indonesia. Rumusan dasar negara itu sendiri tercantum dalam Piagam Jakarta. Yaitu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terperangkan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian BPUPKI itu membentuk 3 panitia, dan di dalamnya ada panitia hukum dasar, panitia masalah ekonomi, dan panitia bela negara. Dan pada tanggal 14 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan isi panitia hukum dasar yang terdiri dari atas 3 bagian. Itu ada pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan terakhir ada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan rancangan pembukaan UUD sendiri itu diambil dari Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut sama PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Terus kita pindah ke pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini dalam bidang sosial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia lebih mengenal desa atau duku selaku unit pemerintahan terkecil pada masa pemerintahan dulu. Dan Indonesia sendiri kesulitan untuk
proses komunikasi antar pulau atau dunia luar, karena semua komunikasi dikendalikan oleh Jepang pada masa itu. Dan ada pada tahun 1943, Jepang mengizinkan berdirinya Komisi Penyempurnaan Bangsa Indonesia yang pada akhirnya berhasil memodifikasi 7.000 istilah bahasa Indonesia modern pada saat itu. Selain itu, ada juga kebijakan dari Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang itu sendiri. Secara meluas, bahasa Indonesia dipakai sebagai instansi terbentuk lembaga pendidikan, tidak hanya menjadi bahasa pergaulan sehari-hari, bahkan sejak awal 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia. Mungkin itu aja sekian dari presentasi aku, dan ini materi yang aku bisa rangkup dalam presentasi ini. Maaf jika kurang terpenuhi materinya dan ada beberapa kekurangan juga.